Shalom jemaat terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami waktu merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan menyapa kita semua, diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Demikian bunyinya. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Jemaat terkasih, bagaimana reaksi kita jika kita menghadapi kebencian, permusuhan, amarah, bahkan ketidakadilan? Biasanya reaksi yang muncul dalam diri kita bila menghadapi hal tersebut adalah rasa takut, putus asa, dan dendam. Bahkan mungkin juga jika kita punya otoritas atau kekuasaan, bisa saja kebencian atau teror akan kita timpakan kepada orang yang memusuhi kita agar mereka juga mengalami penderitaan yang sama. Namun berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Stefanus. Dalam kondisi di ujung maut, Stefanus memiliki reaksi yang sangat berbeda sekali. Siapakah Stefanus? Stefanus adalah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, penuh iman, penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus juga menjadi salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin yang disebut diaken. Mestinya pelayanan Stefanus dan para murid mendapat apresiasi yang baik, tapi ternyata sebaliknya. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah, dan dibawa tua-tua dan ahli Taurat ke mahkamah agama dengan membawa saksi palsu, bahkan akhirnya Stefanus dirajam sampai mati. Ada 2 reaksi yang ditunjukkan Stefanus saat itu. Dia berdoa kepada Tuhan dan berdoa kepada orang-orang yang membenci dan melemparinya. Hari ini kita belajar 2 hal ini. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Ketika menghadapi kemarahan yang disertai dengan tindakan brutal dan kekerasan, kasih Stefanus kepada Allah tidak berubah. Ia percaya bahwa Allah itu baik dan dia memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi Stefanus, penderitaan yang dialaminya merupakan ungkapan syukur karena dia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai mati. Tentu saja itu bukan karena kehebatannya, melainkan karena anugerah Allah semata, sehingga dia bisa mempertahankan imannya sampai mati. Jemaat terkasih, meski terkadang kenyataan sering sekali berbeda dengan harapan kita, namun tetaplah berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada orang-orang yang menyakiti kita. Semua orang pada saat itu mulai melempari Stefanus dengan batu. Di tengah penderitaannya itu, Stefanus menunjukkan bahwa dia adalah murid Yesus yang sejati. Dia berseru agar Tuhan mengampuni semua orang yang telah melempari dia, bahkan yang bersumpah palsu dengan mengucapkan fitnah kepadanya di pengadilan. Stefanus mau dan mampu mengampuni orang-orang yang menganiaya dia, dan dia berdoa memohon pengampunan bagi mereka. Hal ini dikarenakan pandangan Stefanus tidak hanya tertuju kepada kesalahan orang lain, melainkan kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang mengasihinya. Jemaat terkasih, mengampuni seseorang itu memang tidak gampang, apalagi bila perbuatan orang tersebut tidak hanya menyakiti hati, tapi bahkan menginjak harga diri kita. Mari kita bersama belajar dari Stefanus. Jangan mengarahkan pandangan kepada kesalahan orang yang sudah menyakiti hati kita,
tetapi mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Percayalah, kita pasti akan dimampukan untuk mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, mampukan kami di tengah berbagai kondisi yang harus kami hadapi. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seorang murid Tuhan yang selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan, beriman, berdoa selalu kepada Tuhan. Bahkan kami dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.